Ana dongeng entik-entik si penunggul patenono. Penunggul apa dosane? Dosa ngungkuli sesama, aja tindak kualat. Lah iya bener kandamu, lali sumber ketiwasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Kiai Kampung bersama saya Ibrahim. Lalu ada Gus Farid di sini. Kita kedatangan tamu spesial ini. Tapi kita akan kita akan spill dulu apa yang akan kita bicarakan hari ini. Yang kita akan bicarakan hari ini adalah berkaitan tentang keresahan-keresahan kita tentang kebudayaan, karena bintang tamu kita kali ini adalah seorang budayawan juga, seorang seniman juga, seorang pendidik juga. Nah, jadi kita akan membicarakan seputar hal-hal itu. Begitu ya, Gus Farid, bagaimana pendapatnya? Ya, ini sebenarnya keresahan untuk kalangan anak muda ya. Anak muda. Ya menurut saya ini kebudayaan itu sangat penting. Dan kebudayaan itu di kalangan anak muda sekarang itu Gus Baim ya, itu kayaknya sudah dijauhi oleh kalangan anak muda. Akhirnya itu efeknya kita nggak tahu siapa leluhur kita, apa tinggalan leluhur kita, apa budaya leluhur kita. Dan itu kan kalau terus-terusan dibiarin seperti ini, ya dirampas sampai uang kayak gitu. Oke. Bukan begitu Pak Ya. Guru Gus ya. Nah, sekarang kita akan mulai nih, kenalan dulu sama siapa? Coba perkenalkan dirinya. Ya, terima kasih Gus Farid yang sudah memfasilitasi diskusi kita kali ini. Kemudian ada Gus Baim. Salam kenal untuk seluruh pemirsa di channel kita ini. Saya Ilham. Kebetulan saya juga suka kebudayaan. Istilahnya bukan budayawan lah, saya juga masih belajar. Lebih pemerhati lah, pemerhati budaya. Saya suka budaya, kemudian simbol-simbol dalam kebudayaan juga saya sangat senang. Tapi kalau secara background saya ini seniman jalanan, Gus. Siraman jalanan. Seniman jalanan saya ini. Seniman pengamen saya ini. Nah, saya tuh punya satu keresahan ya, kalau melihat apa fenomena yang akhir-akhir ini terjadi gitu ya, di kalangan anak muda seperti yang disampaikan Gus Farid tadi. Anak muda itu mulai meninggalkan kebudayaan kita, terutama kalau menurut saya sih yang lebih penting itu budaya tata krama, etika, sopan santun, dan budaya berbahasa mungkin. Tapi kalau misalkan seperti berpakaian atau seperti budaya apa istilahnya makanan dan sebagainya mungkin nggak sebegitu penting. Tapi yang paling penting adalah budaya yang meliputi akhlak lah kalau dalam Islam ya. Atau misalkan juga bisa jadi itu budaya berpikir juga. Orang-orang Jawa kan sebetulnya orang-orang yang berpikir kritis kan. Orang-orang Jawa sebetulnya orang-orang yang punya pemikiran mendalam gitu. Itu yang mulai hilang mungkin di kalangan anak-anak muda gitu. Ada yang mulai menyerap budaya ke Arab-Araban misalkan, ada yang menyerap budaya terlalu ke Barat-Baratan, terus ada yang juga menciptakan budaya sendiri, misalnya seperti di Jakarta waktu itu kan ya, ada yang orang-orang jalan-jalan di ya kan, terus pop culture lah, ada urban culture lah, macam-macam seperti itu. Nah, yang saya rasakan yang awalnya itu sebenarnya gini,
apa sih sebetulnya sikap kita menurut Pak Ilham, sebetulnya apa sikap kita seharusnya bagaimana menyikapi hal-hal seperti itu, menyikapi terkikisnya rasa kepedulian kita terhadap budaya. Iya, sebenarnya kalau kita bicara budaya ini kan luas ya, jadi Di dekatnya ya tidak hanya budaya tata krama, budaya sopan santun, tapi budaya yang nantinya itu membentuk habit, jadi kebiasaan. Nah, sebelum nanti kita bahas ke situ, ada satu tembang yang menarik sekali dari tembang Jawa, tembang Mecopat. Itu kalau saya dengarkan itu sangat, maknanya itu sangat bagus. Jadi tembangnya begini, Gus. Ono dongeng entek-entek si penunggul patenono, penunggul apa dosane, dosa ngungkuli sesama, ojo tindak kualat, lah iya bener kandamu, lali sumber ketiwasan. Nah, itu nanti ada kaitannya pasti yang dirasakan oleh Gus Farid sama Gus Baim coba dijelentrehkan. dari tembang Mecopat ini tadi. Di belakang tadi ada syair yang akhir itu lali sumber ketiwasan. Artinya kan kalau secara bahasa itu kan kita melupakan asal sumber, muasal. asal muasal. Itu pasti nanti ketiwasan. Ketiwasan dalam hal ini Ketiwasan itu kita merugi dan juga nanti kita tidak punya pegangan apa identitasnya, misalkan seperti itu. Kali sumber ketiwasan. Kemudian ada juga syair yang tadi itu dosa ngungkuli sesomo. Jadi ngungkuli ini kan, ini nanti pasti ada kaitannya dengan yang tadi kita sebelumnya bahas. Iya. Jadi sesama kita sama manusia itu sebaiknya ya jangan mengunggulkan apa kelebihan diri kita, tidak boleh menyombongkan diri manusia. Kemudian kalau kita lebih luas lagi etnis tertentu. Iya benar. Nah itu. Jadi ojo tindak kualat. Kalau di dalam bahasa Jawa ada istilah kualat. Nah itu kan kalau misalkan kita juga sama belajar untuk mengendalikan diri kan Gus Nggih. Iya. Itu kalau kita lepas kontrol dan akhirnya kita meninggikan identitas tertentu atau etnis tertentu, apalagi kita tidak menghormati tempat kita berdiri sendiri di sini. Kan di Jawa juga ada istilah empan gowo papan, artinya di mana kita, kalau di bahasa Indonesia itu ada peribahasa hampir sama artinya. Ada peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi seperti itu artinya empan gowo papan, kurang lebih seperti itu. Nah, kaitannya untuk masalah tata krama tadi atau kebudayaan tadi itu kompleks nanti yang kita bahas. Artinya tidak hanya satu unsur yang kita soroti, tapi juga pertama seluruh elemen-elemen terkait. Jadi kalau kebudayaan itu kan kita langsung ke spesifiknya, ada lembaga kebudayaan dalam hal ini kan dewan, lembaga resmi dari government atau non government, komunitas tertentu. Mungkin Gus Farid lebih, kalau di NU itu ada lesbi. Komunitas tertentu, kemudian pelaku budaya, seniman juga bisa, kemudian seluruh komponen masyarakat itu yang terlibat langsung untuk sama-sama memperhatikan, melestarikan kebudayaan asli dari tempat kita sendiri. Begitu dari saya, Gus. Monggo Gus Farid mau menambahkan apa? Jadi apa cara kita menyikapinya itu sebenarnya lebih kepada kita mengambil responsibility diri kita terhadap kepedulian kita terhadap masing-masing itu kan ya. Terus kalau misalkan ada orang yang nggak peduli ini, kalau ada orang yang nggak peduli sama budaya kita gitu, terus akhirnya budaya kita kan terbengkalai ya. Ada yang apa diakui negara lain lah misalkan gitu. Terus ada yang
batik misalkan atau apa kan. Banyak kan yang diakui dicuri oleh negara lain banyak. Iya. Gimana kalau kita itu kan sebetulnya mungkin dari sikap apatis kita kan. Ya. Dimulai dari sikap apatis kita, nggak peduli sama budaya kita sendiri, nggak peduli sama sumbernya tadi, terus akhirnya sumbernya diambil orang kan. Ya, benar-benar. Ya, yang pertama saya itu bangga sekali diketemukan sama orang seniman semacam Pak Ilham ini. Saya bangga. Jadi Pak Ilham ini sudah mewakili, mungkin ternyata anak muda pun juga masih ada yang memperhatikan budaya-budaya kita gitu. Dan untuk budaya, kaitannya budaya dan budi luhur atau tata krama itu sangat erat sebenarnya ya. Saya itu ingat perkataan Bung Karno, jas merah itu, kalau kita jadi orang Islam itu janganlah jadi orang Arab. Kalau kita jadi orang Hindu janganlah kita jadi orang India. Ya. Artinya kita agama apapun, lahir dimanapun, ya kita tetap orang Indonesia. Mari kita gali apa itu yang ada di Indonesia, budayanya, sumber daya alamnya, Ya. Apapun itu gitu. Nah, akhir-akhir ini anak muda itu ya kayak gitulah, mungkin efek-efek medsos atau Iya. apa lah Gus ya. Itu akhirnya sangat tidak menghiraukan itu semua. Itu Ya. kenapa apatis, budaya apatis akhirnya dicuri orang, diklaim orang. Siapa yang salah? Ya, menurut saya itu ya Ya kembali lagi ya. kembali lagi diri kita sendiri. Kita sendiri. Terus siapa lagi yang harus disalahkan? Ya terus terang ya pemerintah dan Kalau organisasi harus ada yang terkait. disalahkan. Iya, emang. Tapi yang paling mendasar rasa kepedulian kita sebagai masyarakat Indonesia ya guys ya. Itu kenapa harus mengambil budaya orang lain? Ya. Kita itu wah sumber banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali, Gus. Iya benar. Nah ini Gus ya. Ini apa ya? Yang terjadi di daerah kita Gus. Iya. Ini saya itu sangat miris ya. Seperti makam-makam. Ya, ada Contoh ya fenomena. fenomena ya. Ya. Fenomena Ini makam. lagi booming kayaknya Iya, ini. dan ini bukan main, ini tokoh sejarah kita loh. Iya. Ya. Pak Sakera. Iya. Pak Sakera itu tokoh historis kita. Ya. Dimana Pak Sakera itu kalau kita membaca sejarahnya itu proklamator kesetaraan Gus. Ya. Jadi Pak Sejarah itu melawan Belanda dan jasanya sangat besar untuk Pahlawan buruh. lawan buruh benar. Pahlawan buruh. Nah ini akhir-akhir ini Pak Sakera itu diklaim oleh sebagian kelompok sebagai leluhur mereka Gus. Nah, padahal Ya. sebetulnya orang Jawa ya. Padahal asli orang Jawa, Orang Jawa Madura. keturunannya pun sampai sekarang ada gitu loh. Gus. Iya. Diklaim sebagai kalau nggak salah ini Umar Bawazir. Ya. Umar Bawazir. Umar iya. Bawazir. Jadi orang Arab. Pernah dengar nggak itu? Itu sudah sudah menjadi berita fakta ya. Itu sudah cetak buku Gus. Oh, malah cetak buku. Cetak buku sudah. Iya. Nah ini Baru tahu saya. iya. Ya ini saya sambil host aja gitu. Ini iya. santai aja. Ya, saya juga minta pendapat Gus Baim ini untuk hal-hal semacam ini itu apa sih sebenarnya motif mereka pun dan kita itu dosa apa sih sebenarnya sama dulu sampai Iya, gitu iya. Gus. Coba Gus. Sangat resah ini Gus Warin. Iya benar ya aduh, gitu. Kalau saya sih mungkin lebih itu mengada-ngada ya. Mengada-ngada. Mengada-ngada karena kan sebetulnya cerita rakyatnya juga sudah Umum. maklum diketahui banyak orang ya. Artinya itu anak cucunya juga masih ada di situ. Bahkan kalau nggak salah sih saya tuh pernah tahu kan, pernah ke makamnya itu kalau nggak salah itu juru kunci makamnya itu masih cucunya kalau atau Iya. cucu atau Kerabat buyutnya gitu ya, ya. ya. Masih Masih deket ketemu kerabat ya. Jadi itu menurut saya agak mengada-ngada itu ya. Iya. Kalau dari isu, bukan isu ya, mungkin sudah jadi peristiwa ya Gus ya. Peristiwa benar. Kalau peristiwa itu kan motif ya. Motifnya ini kalau misalkan kita bahas tentang motif, itu nanti banyak motifnya. Ya. Nanti arahnya kita ke ini ya, arahnya kita ke kesukuan atau etnis.
Iya. Dan di samping itu motif yang lebih lain lagi itu motif, bisa jadi juga motif keinginan tertentu dari suatu kelompok untuk mungkin Mendominasi. iya, eksistensi ya mungkin ya, eksistensi juga bisa, atau motif yang lain, atau apakah motif ekonomi kan juga bisa. Bisa. Mungkin saya pernah dengar juga mungkin ada beberapa makam juga yang terkenal sebagai orang berpengaruh di wilayah iya. itu kan, Iya, Gus. akhirnya diklaim juga itu jadi Iya. dari kalangan mereka gitu. Bener. Itu kan akhirnya jatuhnya kayak mereka tuh ingin mendominasi sebuah pengaruh. Nah, eksistensi kan Seperti tadi. sistematis gitu, terstruktur mungkin ya. Ya, jadi kalau misalkan makam ini juga sebagai refleksi untuk saya, panjenengan sedaya, dan juga semuanya generasi-generasi kita yang ada di pribumi ini ya. Iya, Gus. Kita refleksi dengan kejadian itu, ada satu hal yang memicu kita untuk meneliti itu, dan juga kita teliti lagi lebih dalam kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Kalau masalah makam, saya pernah riset sedikit ya Gus ya. Iya. Itu gini, kalau makam ini kan kita bisa teliti, kita bisa analisis dari segi arkeologi. Benar. Dari arkeologi yang mana? Kita bisa coba cek dari arkeologi nisannya, ya kan? Ya. Nah, nisannya orang yang sudah meninggal, ini kan bisa kita bedakan sebenarnya. Ya. Kita sebagai orang awam itu perlu untuk bisa membedakan ini nisan dari kelompok mana. Jadi gitu. Benar. Iya kan? Iya. Kalau misalkan nisan dari nisan dari peninggalan sejarah kuno, Leluhur kita ya. itu cirinya itu sebenarnya dari batu. Dari batu, utamanya itu yang paling banyak itu andesit malah. Oh gitu. Kebanyakan kayak gitu. Dari andesit, kemudian kalau nggak andesit itu mungkin dari bentuknya. Iya. Mungkin Pak Baim kan juga Iya, betul. dari sudut pandang gambar ini ya, sudut pandang seni visual ya. Itu bisa bedakan loh Gus. Iya, betul. Dari nisan-nisan yang asli dari produk Nusantara, kemudian kita bedakan dengan produk lain, Benar. utamanya dari produk-produk non Nusantara. Dalam hal ini kan Oh iya. mungkin dari Timur Tengah misalnya. Ya dari Cina kan, di sini kan ada yang mungkin etnis yang mendominasi kan mungkin ada 3 ya. Iya. Pribumi, lalu Cina dan Timur Tengah. Arab. Iya. Arab-Araban itu. Iya. Kalau misalkan kita ambil corak dari kelompok tertentu, yang dimaksud Gus Farid tadi itu kalau saya sekilas bedakan, misalkan ada makam dari siapa yang Gus Farid kritisi, mungkin itu Gus, kalau kita bedakan itu bukan dari batu andesit, bukan dari keramik, dan dan kesannya itu glamor. Nah, sementara kalau nisan-nisan secara arkeologis dari peninggalan Nusantara, jejak Nusantara, itu enggak ada keramik yang menggambarkan keglamoran, itu enggak ada. Mereka pure dari batu. Kalau enggak gitu, batu bata merah itu juga ada. Kalau saya pernah lihat itu, pernah riset batu bata merah, dan bentuknya itu kayak stupa gitu loh, kayak mengerucut gitu loh. Itu kan kalau makamnya belum direnovasi. Nah, belum direkonstruksi lah ya. Belum direkonstruksi. Kalau misalkan masih otentik ya. Masih asli ya. Original. Itu bisa jadi kalau makamnya sudah tua, itu bisa jadi dari batu andesit. Kalau enggak gitu, batu lah. Kalau keramik ini kan seperti lantai kita ini kan, wah cerah gitu kan Gus ya. Sama sekali bukan menunjukkan budaya kita kan gitu. Glamoran gitu loh. Glamoran ya benar. Ini kan saya juga pernah melihat beberapa fenomena, mengamati beberapa fenomena tentang ini Gus. Kalau jenengan kan dari sudut pandang agama ya, Islam lah tentunya ya. Saya itu fenomenanya ini, fenomena
Hall. Oh iya 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 iya, Fenomena hall. menarik menarik menarik. Fenomena hall ini kan Iya. dengan tokoh tertentu, kemudian dengan bentuk pemakaman makam tertentu. Ini kan sangat ini ya, sangat, kalau saya lihat itu, saya ngamati ini, yang timbul dari persepsi saya itu, wah indah sekali itu loh. Benar benar benar. Yang namanya makam indah sekali. Nah saya pertanyakan, apakah yang dimakamkan di situ dia suka apa enggak? Oke. Gitu loh. Iya 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 iya. Belum tentu orang yang dimakamkan di situ suka dengan glamour, kan belum tentu. Iya iya. Saya sudah selesai, misalkan nggak perlu lagi dengan sebuah keglamoran keramik yang mencolok-colok dan lain sebagainya. Benar benar. Ngoten lho Gus, pripun Gus? Oke. Ini juga keresahan saya. Ya kalau saya lebih, kalau masalah hall itu Iya. ya, Gus, ya. Saya itu lebih melihatnya itu dari sudut pandang ini Gus, kayak simetris itu Gus, antara pencuri, ya kita katakan pencuri makam ya, nggak usah Iya. nggak usah tepeng aling-aling. Iya, iya. Ya, ya. Kita itu antara pencuri makam dan agenda-agenda yang lain itu sama Gus. Makam dari sosok sejarawan kita, Sakira, Iya. diklaim oleh mereka dengan nama Umar Bawazir. Lalu ada di sebagian kota lain, di kota lain itu mengklaim Hall sebagai wilayahnya Gus. Ya. Hall Solo, Hall Gresik, Hall Malang,